kalau dari Adipati sebenarnya aku sebangga itu sama dia karena dia beneran ngagetin aku. Yang katanya nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi. Sosok suami yang nggak bisa deh kalau ditanyain kayak gini-gini. Kayaknya sih sama aja ya, karena kayak wow, jejak sekali lelaki ini, tampan gitu. Takut. Oke. Nah, kita balik lagi. Hai Sobat Grid, aku Cantik. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol. Tadi ngomongin ada orang tua juga di MV. Tapi dari orang tua sendiri nih Kak, prinsip apa sih yang diambil dari Kak Cantik dan Kak Adipati dalam pernikahan mungkin? Wow, prinsip apa? Ada nggak? Prinsip Atau apa ya? Jangan gitu. Kalau jangan, kalau dari orang tua aku sih, dari bapak aku sih sebenarnya yang lebih ini. Bapak aku tuh selalu kayak, ingat untuk pulang. Kalau kamu lagi kena masalah berdua, ingat pulang. Gitu sih. Dan itu pas aku denger kayak, iya lagi, boleh nggak pulang ke rumah bapak ibu? Ya nggak mungkin dong. Gitu. Maksudnya pulang ke each other, tapi kayak jangan lupa sama apa yang ngebuat kalian tuh pertama kali sayang, pertama kali naksir, apa sih alasan dibalik itu semua kalian tuh choose each other. Pulang tuh artinya itu maksudnya. Dan sampai sekarang pulang kan ya Kak ya? Ya dong, abis ini aku mau pulang ke suamiku. Pulang ya. Okay. Tadi mungkin selain fun fact-nya Kak Adipati yang ternyata jago nih nyanyinya, ada fun fact lain nggak Kak selama proses pembuatan? Fun fact. Apa lagi ya? Terus mikir keras. Selain tadi cincinnya ternyata cincin lamaran beneran ya? Fun fact lainnya sebenarnya MV-nya tuh semua scene-scene-nya itu dari kisah nyata. Kayak aku nyanyi, Lutesha nyanyi, itu beneran aku nyanyi di suatu tempat. Terus habis itu ada Adipati datang. Terus aku sebenarnya kalau aslinya tuh aku setegang itu sampai aku ngulang apa yang aku nyanyiin sebelumnya. Jadi lagu yang sebelumnya udah selesai nih, terus dia datang. Terus aku kayak, terus aku bilang sama band aku, ulang. Terus dia kayak, jangan kan lo udah nyanyiin. Nggak, ulang. Gue nggak mau nyanyi yang lain, ulang. Terus akhirnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Duh banyak banget lagi. Kalau dari Adipati sebenarnya aku sebangga itu sama dia karena dia beneran ngagetin aku. Yang katanya nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi. Dia bisa kok kalau niat. Untungnya ada niat ya Kak ya? Betul. Oke, tapi sampai sekarang masih segrogi itu nggak, apapun misalkan tiba-tiba kelihatan cakep Kak Adipatinya atau gimana Kak? Kita berdua sih, dia kan anaknya emang suka nggak mau ngasih lihat emosinya ya, jadi dia kelihatan cool aja gitu. Tapi aku yakin kayaknya sih dia masih suka ada salting. Kayak kemarin akhirnya aku nyanyi lagi di depan dia, itu dia kayak kayaknya ya, atau jangan-jangan aku GR aja. Kalau aku sering, aku kayak di setiap momen kayak aku selalu salting deh sama dia, kayak lagi siap-siap diliatin, padahal dia juga ngeliatinnya biasa aja, kayak cuman lagi apa gitu. Aku udah salting, emang freak banget aku. Tapi itu adalah bumbu-bumbu cinta, itu harus ada. Cintanya ada terus ya Kak ya? Harus dong, harus. Mungkin salah satunya apa Kak yang dalam pernikahan Kakak gitu, yang cinta ini harus tumbuh terus, misalkan quality time harus ada bareng atau apa gitu? Karena kita berdua juga tipenya kayak bukan yang menye yang kayak sayang gitu, nggak. Kita tuh lebih ke modelnya kayak sahabatan gitu loh. Mungkin dari situnya kali ya, kayak selalu ada rasa sayangnya tuh dari situ karena udah kayak sahabatan gitu. And I always feel like I've known him forever. Nggak tahu kenapa, kalau dari aku sih personally aku ngerasa kayak I've known him before. Jadi mungkin dari situ juga rasa sayangnya selalu tumbuh sama ke-annoyingannya dia, jadi itu selalu tumbuh. Oke. Nah Kak Adipati sendiri sosok suami yang seperti apa di mata Kak Cantik? Sosok suami yang nggak bisa deh kalau ditanyain kayak gini-gini. Sosok suami yang banyak
flaws-nya, tapi he's willing to work over it and compromise, yang menjadi dia sempurna buat aku. Ih, romantis banget Jijay. Nggak mau. Yuh. Enggak yang. Oke. Nah, ini kan musik videonya juga didirect sama Kak Adipati ya, Kak? Ya? Oke. Ada sesuatu yang baru nggak yang Kakak lihat nih perbedaannya antara memimpin misalkan di produksi ini atau di dalam rumah tangga gitu? Sebagai imam. Apa yang berbeda? Mungkin kayak emang selama ini kan sebenarnya tuh dia punya mimpi kan. Dia tuh punya mimpi untuk directing. Nah waktu itu aku kayak bilang sama dia, ini mimpi kamu, menurut aku kamu latihan lewat sini sih. Dan dalam hati aku sepenasaran itu, dia kayak apa ya kalau ngedirect? Apakah dia kayak sehat itu atau kayak tidak? Ternyata memang orangnya very, apa ya, kaget sih aku ngeliat. Kayak dia tuh very understanding. Dia tegas juga, tapi nggak setegas yang kayak galak tuh nggak. Karena biasanya dia dingin gitu kan, tapi ternyata di situ dia nggak sedingin itu, kayak warm, mengerti kru-krunya juga, mengerti talent-talentnya, mengerti karena dia juga talent ya, jadi dia pasti mengerti waktu. Pokoknya kayak kelihatan, wah pintar sekali, aku suka sekali skill ini, kayak laki-laki ini hot sih di mata aku sekarang gitu. Kayaknya sih sama aja ya, karena kayak wow jejak sekali lelaki ini, tampan gitu. Takut. Oke. Nah, kita balik lagi ke lagunya nih, Kak. Ada lirik favorit nggak, Kak? Lirik favorit? Suka banget yang verse 1 yang ku tahu aku tak sempurna di matamu dan di mataku juga. Entah bagaimana, mengapa hidup mempertemukan kita. Bagian aku sih. Tapi menurut aku lirik itu kena banget di aku karena aku sering merasa insecure. Kenapa ya kita dipertemukan? Kayak I'm not perfect, you know, like why do you wanna be with me? Like why? Like cause you seem so perfect. Why do you wanna be with me? Jadi bener-bener relate banget, dan menurut aku lirik di lagu Tak Sempurna tuh sangat conversational. Kayak sebenarnya itu dialog aku dan Adipati sih sebenarnya, basically. Nyata saya. Nyata ya. Oke. Nah tapi Kak, mungkin ada pesan nggak sih di lagu ini atau untuk orang-orang yang ada di fase ya cinta tak sempurna gitu? Aku sih, kalau dari aku, semoga dari lagu ini dan MV-nya pun orang-orang yang lihat dan nonton dan dengerin, aku harap orang-orang yang udah punya pasangan jadi bisa mengingat lagi masa-masa kenapa mereka memilih dia menjadi pasangannya. Terus untuk balik ke rumah, which is rumahnya pasangan kamu sendiri. Dan supaya rasa sayangnya makin aja sih. Dan ini aku mau orang-orang menangis sekarang lagu ini, karena aku suka banget kalau orang-orang udah laporan kayak, Kak aku nangis Kak dengerin lagunya dan nonton MV-nya. Terus aku kayak aku suka sekali. Kayak berhasil kamu menangis gara-gara kita berdua. Yes gitu. Jadi aku senang banget kalau kalian udah nonton dan merasa gitu, please selfie dikirim sama laporan, bakal aku post. Langsung laporan ya Kak ya? Please. Oke. Nah katanya dapat bocoran juga nih, Kak Canti mau debut album ya? Yes. Bocorin sedikit Kak, tipis-tipis. Oh my God, dari sama ini juga Kakak Adipati juga nggak lagi? What a great question. Album yes. Dan aku excited banget mau ngasih denger ke kalian semua albumnya kayak apa. Yang aku bisa spill sedikit tentang albumnya adalah seger. Ibarat kalau lagi panas banget, terus tiba-tiba kayak minum es jeruk. Rasanya tuh kayak gitu. Terus tahu kalau misalnya ada jeruk terus kamu gigit, pahit kan? Ada rasa itu juga. Thank you. Asam, pahit, semua rasa ada. Semua
Dan bakalan sama Kak Adipati lagi? Wah, ditunggu aja. Apakah ada atau tidak? Ditunggu saja. Oke, tanggal pastinya udah? Tanggalnya? Atau berapa persen Kak? Sebenarnya sih sudah siap semua, tapi kita lagi nge-polish aja supaya kalian semua siap memeluk aku dan menjadi temanku. Centil banget, tolong. Ada apa sih nih? Bersamamu tak selalu indah, terkadang sulit namun tak apa. Tak ada yang lebih ku inginkan lagi, walau tak sempurna. Thank you. Jangan lupa untuk dengerin Tak Sempurna, Cantik featuring Adipati Dolken yang sekarang udah ada di semua DSP. Pilih aja favorit kalian yang mana, dan kalau misalnya belum nonton MV-nya langsung ke YouTube channel Cantik Official. And thank you for joining me. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.